Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Liana Putri, NIM 22132570, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Di sini saya akan menyampaikan tugas dari Bapak Hendri Diharto, Eskep Nes MPD, yaitu Anatomi dan Fisiologi Sistem Pencernaan. Pengertian dan fungsi sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan dan merupakan sistem yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkan untuk diserap oleh tubuh yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Fungsi sistem pencernaan yaitu yang pertama, mencerna sumber makanan untuk energi tubuh. Kedua, memecah nutrisi menjadi nutrien sehingga dapat menembus membran plasma. Ketiga, absorpsi nutrisi dari makanan yang sudah dihancurkan. Keempat, eliminasi sisa metabolisme atau makanan yang tidak dapat dicerna. Sistem yang penting dari sistem pencernaan yaitu mengolah bahan makanan menjadi zat yang dapat diserap oleh tubuh. Makanan dicerna dan dihancurkan menjadi fragmen, diubah menjadi komponen-komponen berbentuk karbohidrat menjadi monosakarida, protein menjadi asam amino, lemak menjadi monogliserida atau asam lemak dan gliserol. Membuang sisa-sisa hasil pencernaan atau zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Proses pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu pertama, pencernaan secara mekanis adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses ini terjadi dengan bantuan gigi dan lidah, juga dengan otot lambung. Kedua, pencernaan secara kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Proses pencernaan secara ingesti adalah pergerakan makanan, digesti adalah penyederhanaan untuk makanan, absorpsi adalah penyerapan pada usus halus, eliminasi adalah pembuangan zat-zat sisa. Lapisan dinding saluran pencernaan. Secara umum, dinding saluran pencernaan terdiri atas 4 lapisan yang mempunyai fungsi berbeda-beda, yaitu tunika mukosa, tunika submukosa, tunika muscularis, dan tunika serosa. Tunika mukosa merupakan mukosa lapisan dalam yang diliputi lapisan epitel, menyekresi mukus atau melepaskan hormon ke dalam darah, membentuk kelenjar ekroskrin untuk menyekresi asam, enzim, air, dan ion-ion ke dalam lumen. Lapisan ini berfungsi melindungi saluran pencernaan terhadap gesekan makanan yang keras. Kedua, tunika submukosa merupakan jaringan ikat kedua sebelah dalam yang dilalui pembuluh darah dan pembuluh limfe yang besar. Cabangnya menembus lapisan mukosa. Pada bagian dalam submukosa terdapat jala-jala sel saraf atau plexus submukosa. Yang ketiga yaitu tunika muscularis. Lapisan ini merupakan lapisan otot kontraksinya menimbulkan gaya mendorong untuk memindahkan isi saluran pencernaan. Lapisan ini mempunyai dua lapisan, yaitu lapisan otot longitudinal dan sirkuler atau oblique. Yang keempat, lapisan serosa. Lapisan tunika serosa ini merupakan lapisan luar jaringan ikat yang mengelilingi saluran pencernaan. Lapisan yang sangat tipis disebut peritoneum atau adventitia. Lapisan ini menyekresi cairan serosa untuk membasahi dan mencegah gesekan organ pencernaan dan organ dalam sekitarnya. Adapun saluran pencernaan tubuh. Yang pertama, rongga mulut, kedua faring, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Yang pertama, rongga mulut. Mulut merupakan saluran pertama yang dilalui makanan.
Pada rongga mulut dilengkapi alat pencernaan dan kelenjar pencernaan untuk membantu mencerna makanan, yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar yang sempit atau vestibula, yaitu ruangan diantaranya gusi, gigi, bibir, dan pipi. Bagian yang kedua yaitu bagian rongga mulut. Rongga mulut yang dibatasi sisinya oleh tulang maxillaris, palatum, dan mandibularis di sebelah belakang tersambung dengan faring. Bagian dalam mulut dilapisi oleh selaput lendir dan sel-sel epitel. Makanan di mulut akan didorong oleh lidah menuju faring. Palatum yang memisahkan mulut dari saluran hidung. Palatum atau langi dua terdiri dari palatum keras dan bagian anterior, dibentuk oleh tulang maksila, dan palatum lunak pada bagian posterior. Bagian tengah membentuk sebuah prosesus seperti kerucut yang disebut uvula atau anak lidah, yang berfungsi untuk menutup saluran hidung ketika menelan. Pada bagian belakang, lengkungan atau facies memuat tonsil. Pada mulut terdapat juga gigi, lidah, dan kelenjar saliva. Pengertian gigi. Gigi pertama terbentuk pada usia 6-8 bulan. Kemudian bulan ke-8 sampai 12, bulan ke-12 sampai 16, bulan 16 sampai dengan 20, dan akhirnya bulan ke-20 sampai 40. Gigi pada bayi disebut dentis, decidus, atau gigi susu yang akan tanggal pada usia 6 sampai 13 tahun dan diganti dengan gigi tetap atau dentis permanentes. Gigi memiliki fungsi untuk memotong, mengoyak, dan mengelilingi makanan menjadi partikel yang kecil. Berdasarkan fungsi, gigi seri berfungsi untuk menggigit, gigi taring berfungsi untuk merobek, dan gigi geraham berfungsi untuk mengunyah. Lidah. Lidah terdiri dari otot rangka yang dikontrol secara voluntar membentuk dasar rongga mulut, berperan dalam memandu makanan di dalam mulut sewaktu mengunyah dan menelan, serta untuk berbicara. Terdapat juga papil-papil pengecap. Dilengkapi dengan mukosa lidah dan berperan dalam proses mekanisme pencernaan. Bagian-bagian dalam lidah. Yang pertama, pangkal lidah atau radix lingua. Pada pangkal lidah terdapat anak lidah atau epiglotis yang berfungsi menutup jalan pernafasan pada waktu menelan, supaya makanan tidak masuk ke jalan pernafasan. Badan lidah atau dorsum lingua. Pada bagian ini terdapat punting-punting pengecap untuk menentukan rasa makanan, asam, manis, pahit, dan asin. Ujung lidah atau apex lingua membantu membalikan makanan. Proses berbicara, merasakan makanan, dan membantu proses menelan. Kelenjar saliva berfungsi untuk membasahi makanan agar mudah ditelan. Meningkatkan cita rasa dengan meningkatkan rangsangan pada kuncup kecap kandungan. Kandungan dalam kelenjar saliva yaitu amilase dan maltase untuk mencerna sebagian karbohidrat, lisosis dan peroksidase yang merupakan zat antibakteri, gamma globulin terutama IgA sebagai bagian dari sistem pertahanan tubuh. Kelenjar saliva atau kelenjar ludah. Kelenjar ludah bawah rahang, kelenjar submaxillaris. Kelenjar ini terdapat di bawah rahang atas bagian tengah. Salurannya bernama ductus whartoni yang bermuara pada rongga mulut dekat frenulum lingua. Kelenjar ludah bawah atau kelenjar ludah bawah lidah atau kelenjar sublingua terdapat di bawah selaput lendir dasar rongga mulut, bermuara di dasar rongga mulut dan dipersarafi oleh saraf otonom. Kelenjar parotis atau terletak di bawah bagian depan telinga. Yang kedua, faring.
Faring merupakan suatu kantong fibromuskuler yang berbentuk seperti corong, yang besar di bagian atas dan sempit di bagian bawah, serta terletak pada bagian anterior kolum vertebra yang panjangnya kurang lebih 14 cm. Terletak pada dasar tengkorak bergabung ke dalam esofagus, merupakan tempat persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makanan. Fungsi dari faring yaitu berperan dalam sistem pernafasan, sistem pencernaan, juga dalam proses berbicara atau suara, sebagai penyalur makanan dari mulut ke kerongkongan, sistem pencernaan. Sebagai penyaring, pengatur tekanan, juga bisa mengatur kelembapan udara yang masuk atau sistem mengatur tekanan udara antara lingkaran dengan telinga dan lingkungan luar tubuh. Tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Struktur lapisan faring. Yang pertama, lapisan mukosa. Lapisan mukosa, sifat lapisan ini bersifat kuat dan elastis. Pada lapisan ini terdapat epitel yang memiliki sel goblet sebagai penghasil mukus atau cairan kental. Mukus tersebut berfungsi melindungi dinding faring. Yang kedua, lapisan fibrosa adalah jaringan yang bersifat kuat dan sedikit elastik. Jaringan fibrosa tersusun atas serat kolagen. Yang ketiga, lapisan muskular atau otot. Otot pada lapisan ini adalah otot sirkular melingkar dan otot longitudinal atau memanjang. Kontraksi kedua otot tersebut akan menggerakkan makanan ke bagian pencernaan berikutnya. Bagian-bagian faring. Yang pertama, nasofaring merupakan bagian faring yang terletak berada pada bagian belakang rongga hidung. Nasofaring hanya dapat dilalui udara. Ukuran lebar dan panjang nasofaring berkisaran antara 2-4 cm. Terdapat dua struktur penting dalam nasofaring, yaitu tuba eustachius, yakni struktur yang menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring, berfungsi untuk mengatur tekanan udara dalam telinga dan lingkungan luar tubuh. Tabung tersebut hanya akan terbuka saat menelan, bersin, menguap, atau menggerakkan rahang pada posisi tertentu. Yang kedua, tonsil adenoid atau faringeal, yakni massa berlobus berupa jaringan limfoid yang berada di bagian langit-langit mulut. Fungsi ini untuk melawan bakteri atau organisme berbahaya masuk melalui hidung dan mulut. Selain itu juga dapat menghasilkan antibodi untuk melawan infeksi. Yang kedua, orofaring. Orofaring adalah bagian dari faring yang berada di belakang rongga mulut. Orofaring biasa dilewati udara dan makanan sehingga berperan dalam sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Orofaring mempunyai klip yang disebut epiglotis yang berfungsi mengatur makanan agar tidak masuk ke saluran pernafasan. Pada bagian dinding lateral atau bagian kanan dan kiri terdapat tonsil palatina yang merupakan massa jaringan limfatik. Fungsi tonsil adalah melindungi dari infeksi. Yang ketiga, laringofaring atau hipofaring merupakan bagian paling akhir dari faring dan merupakan tempat bertemunya saluran pernafasan dan saluran pencernaan sehingga mampu dilewati udara dan juga makanan. Ketiga, esofagus atau kerongkongan, saluran muskuler yang menyalurkan makanan dari faring menuju gaster atau lambung. Panjangnya sekitar 25-30 cm dan lebar 2 cm. Memanjang setinggi vertebra cervicalis 6 dan Cartilago trichoidea sampai vertebrata lateralis 10 sampai dengan 12. Esofagus neonatus relatif lebih panjang daripada esofagus dewasa, mulai dari vertebrata
asam lambung yang meningkat. Struktur esofagus. Struktur esofagus atau kerongkongan tersusun atas 4 lapisan dinding. Yang pertama, lapisan serosa atau lapisan paling luar kerongkongan. Lapisan otot atau berupa lapisan otot polos yang bekerja tanpa sadar. Ketiga, lapisan submukosa atau berupa lapisan jaringan ikat longgar yang berisi pembuluh darah, limfe, saraf, dan kelenjar lender. 4. Lapisan mukosa. Lapisan mukosa pada kerongkongan disusun dari sel epithel berlapis pipih bertingkat dengan jaringan ikat tipis. Dalam struktur jaringan esofagus atau kerongkongan dibagi menjadi 3 bagian. Di antaranya bagian superior 1/3 atas esofagus. Sebagian besar otot penyusun esofagus pada bagian superior adalah otot rangka, di mana otot rangka bekerja secara sadar atau bisa dikendalikan. 2. Bagian tengah 2/3 tengah esofagus terdiri dari otot campuran dari otot rangka dan otot halus. Ketiga, bagian inferior 3/3 bagian bawah esofagus. Otot penyusun bagian inferior adalah otot halus yang bekerja tanpa sadar atau tidak bisa dikendalikan. Yang keempat, lambung. Lambung mempunyai kapasitas normal. Kapasitas normal lambung adalah 1-2 liter. Lambung memiliki lekukan yang dinamakan kurvatura major di sebelah kiri, kurvatura minor di sebelah kanan. Fungsi lambung secara umum, yang pertama menyimpan makanan, produksi kismus, digesti protein, produksi mucus, menghasilkan enzim-enzim dan hormon. Pencernaan. Yang pertama, enzim pepsin memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil seperti peptida atau asam amino. Yang kedua, lipase berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau zat gula yang mengandung alkohol. Yang ketiga, asam klorida atau HCl berfungsi memecah protein dan melawan virus atau bakteri dalam makanan. Yang keempat, hormon gastrin berfungsi merangsang produksi asam lambung dan membantu pergerakan lambung saat mencerna makanan. Keenam, produksi faktor intrinsik, suatu glikoprotein yang disekresi sel parietal. Secara fisiologi, lambung memiliki fungsi motorik dan fungsi sekresi. Fungsi motorik lambung ada 3. Yang pertama, menyimpan makanan sampai dapat diproses di dalam lambung. Kedua, pencampuran makanan dengan sekresi dari lambung sehingga membentuk kimus atau seperti bubur. Ketiga, pengosongan kimus dengan lambat dari lambung pada kecepatan sesuai untuk pencernaan dan absorpsi usus halus. Bagian-bagian lambung. Yang pertama ada pars bagian kardiaka, bagian gaster yang berhubungan dengan esofagus di mana di dalamnya terdapat ostium cardiacum atau pars cardiacum. Pars cardiaca merupakan jalan masuk lambung berupa daerah kecil di sekitar muara esofagus. Kedua, fundus gastricus, bagian yang berbentuk seperti kuba yang berlokasi pada bagian kiri dari kardia dan meluas ke superior melebihi tinggi pada bagian gastroesophageal junction atau perbatasan antara gaster dan juga esofagus adalah tempat di mana ujung esofagus atau kerongkongan masuk ke dalam lambung bagian teratas. Fundus gastricus merupakan bagian kranial yang melebar dan berbatas pada kuba diafragma kiri. 3. Corpus gastricum merupakan 2/3 bagian dari lambung dan berada di bawah fundus sampai ke bagian paling bawah yang melengkung ke kanan membentuk huruf J. 4. Pars bagian pylori
terdiri dari dua bangunan, yaitu antrum pyloricum dan pylorus. Pylorus merupakan daerah sphincter yang menebal di sebelah distal untuk membentuk M. Sphincter pyloricus yang berfungsi mengatur pengosongan isi gaster merupakan ostium pyloricum ke dalam duodenum. Sphincter merupakan otot melingkar yang mempertahankan penyempitan suatu bagian tubuh alami yang melepaskan sesuai dengan fungsi fisiologis normal batas-batas gaster atau lambung. Batas pertama bagian superior berbatas dengan bagian distal esofagus. Bagian inferior berbatasan dengan duodeneum. Bagian anterior dibatasi oleh bagian superior diafragma. Pada bagian anterior dari musculus rectus abdominis dan bagian kanan oleh lobus hepatis sinistra kiri. Bagian posterior lambung berhubungan dengan pankreas adrenalis sinister ginjal dan diafragma. Yang kelima yaitu usus halus. Usus halus adalah usus yang terletak di antara lambung dan juga usus besar. Usus halus memiliki panjang sekitar 6 meter dengan diameter berukuran 2-5 cm. Fungsi usus halus ada dua, yaitu proses mekanis atau proses pencernaan makanan, kedua proses kimiawi atau tempat penyerapan nutrisi dan zat-zat dari makanan yang sudah dikonsumsi. Merupakan makanan yang sudah sampai di usus halus itu akan bertemu dengan enzim dan zat lain seperti cairan empedu yang berasal dari sel-sel usus, empedu, hati, dan pankreas. Zat-zat ini akan memecah karbohidrat, lemak, dan juga protein menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Adapun fungsi usus halus lainnya yaitu mencerna protein. Sebagai bagian dari organ dalam tubuh, usus halus memiliki fungsi untuk mencerna protein. Enzim tripsin dan enzim chymotrypsin dalam tubuh yang disekresikan pankreas digerakkan oleh protein, peptida, dan asam amino. Kedua enzim tersebut bekerja membantu memecah nutrisi dari makanan menjadi bagian yang lebih kecil. Mencerna lemak. Usus halus atau usus kecil berfungsi untuk mencerna lemak. Enzim lipase dalam tubuh yang disekresikan pankreas digerakkan oleh lemak dan lipid pada makanan. Hal tersebut berguna untuk memecah trigliserida menjadi monogliserida dan asam lemak bebas. Mencerna karbohidrat. Selanjutnya, fungsi usus halus ialah membantu proses pencernaan karbohidrat. Dalam proses pencernaan, karbohidrat akan dipecah menjadi monosakarida seperti glukose. Kemudian pankreas menghasilkan enzim amilase yang turun membantu untuk memecah beberapa karbohidrat. Fungsi yang keempat, proses penyerapan nutrisi. Nutrisi akan diserap oleh dinding bagian dalam usus halus ke dalam aliran darah setelah makan dipecah. Usus halus menjadi tempat terbaik untuk penyerapan nutrisi makanan karena memiliki luas permukaan bagian dalam yang cukup besar. Bagian-bagian dari usus halus atau duodenum, usus 12 jari. Bagian usus yang pertama yaitu usus 12 jari atau duodenum. Usus 12 jari merupakan bagian paling pendek dari usus halus, panjangnya sekitar 20-25 cm. Duodenum berbatasan langsung dengan pylorus dengan jejunum atau usus kosong. Usus 12 jari berbentuk lengkungan seperti huruf C yang mengelilingi pankreas. Letaknya di dekat kelenjar pencernaan sehingga usus ini mudah menerima enzim pencernaan dari pankreas dan empedu dari hati. Kedua, jejunum atau usus kosong.
Usus kosong atau jejunum merupakan bagian dari usus halus setelah duodenum. Jejunum memiliki ukuran lebih panjang dibandingkan dengan duodenum. Ukuran usus kosong ini sekitar 2,5 meter. Dalam usus ini terdapat lapisan yang tersusun atau lipatan yang disebut jontot usus atau fili bagian. Bagian lipatan ini berguna untuk memperluas permukaan usus halus sehingga dapat menyerap nutrisi dengan sempurna. Ketiga, ileum atau usus penyerapan. Bagian terakhir dari usus halus yaitu ileum atau usus penyerapan. Bagian ini memiliki panjang sekitar 3 meter. Jejunum berbatasan langsung dengan cecum yang merupakan bagian awal usus besar. Di ileum biasanya terjadi penyimpanan vitamin B12 dan garam empedu yang akan didaur ulang menjadi cairan empedu. Yang keenam, usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang mengelilingi seluruh rongga perut. Organ yang disebut juga dengan kolon memanjang dari cecum, kantung yang berhubungan ileum atau ujung usus kecil dengan kolon sampai ke anus. Terletak di abdomen perut kuadran kanan bawah bersama usus 12 jari, kandung kemih, rektum, testis, anus, lalu yang kuadran kiri bawah bersama anus, rektum, testis, dan ginjal. Peranan dan fungsi usus besar. Dalam proses pencernaan, usus besar memiliki lebar daripada usus kecil, tapi lebih pendek. Panjang usus kecil 6,7 meter, sedangkan usus besar hanya 1,8 meter. Usus besar berbentuk seperti segi empat dan setiap sisi memiliki sebutan sendiri. Usus besar berperan untuk mengeluarkan zat sisa makanan yang sudah dicerna, dan usus besar juga memperkuat kekebalan tubuh. Sebagai sistem kekebalan tubuh, usus besar dapat memperkuat kekebalan tubuh. Hal ini dapat dibuktikan ketika mengalami diare. Seseorang yang mengalami diare akan buang air besar berkali-kali sehingga di dalam usus besar tidak tersedia. Maka reaksi tubuh akan mengalami lemas, tidak berdaya, juga membantu penyerapan cairan dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Melindungi sistem pencernaan. Di dalam usus besar terdapat bakteri yang berperan penting dalam membantu melawan patogen yang seringkali menimbulkan berbagai macam masalah pencernaan. Tak hanya itu, lapisan mukosa yang terdapat pada usus besar juga dapat membantu mencegah penyebaran bakteri yang tidak baik pada usus. Cara kerja usus besar. Sisa makanan yang tidak tercerna dalam usus halus kemudian diserap menuju usus besar. Proses yang terjadi pada usus besar ini terdapat dua gerakan, yaitu mencampur dan mendorong sisa makanan. Mulai dari usus buntu naik ke atas melalui kolon ascenders. Pada dinding kolon ini terjadi proses penyerapan air dan garam, mineral, dan juga nutrisi yang belum tercerna pada usus kecil. Kolon ini juga akan memadatkan cairan sisa makanan menjadi lebih padat. Kemudian akan dilanjutkan kepada kolon transversum. Pada bagian kolon ini, sisa-sisa makanan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli dan dibentuk menjadi tinja, kemudian ditampung sementara di kolon descendens. Selanjutnya dilanjutkan pada kolon sigmoid. Pada kolon ini akan berkontraksi untuk menekan tinja menuju rektum, dan kontraksi inilah yang menimbulkan sakit perut yang mendorong untuk segera buang air besar. Dan terakhir, sisa makanan akan didorong sedikit demi sedikit ke rektum dan keluar melalui anus dengan proses defekasi. Yang terakhir, rektum dan anus. Rektum adalah bagian dari usus besar yang terhubung dengan kolon sigmoid. Fungsi usus besar pada bagian ini adalah menerima dan menyimpan limbah dari kolon. Penyimpanan terjadi selama menunggu waktu tubuh untuk mengeluarkan limbah tersebut melalui anus. Proses pengeluaran limbah dari tubuh terjadi ketika otak menerima rangsangan sehingga menghasilkan sinyal kepada limbah, termasuk gas atau tinja
harus dikeluarkan dari tubuh. Anus, bagian paling akhir atau ujung dari usus besar adalah anus. Saat rektum sudah penuh terisi dan tinja siap dikeluarkan, disinilah anus mengambil peran. Tinja atau kolon akan dikeluarkan melalui anus dan ditandai dengan sensasi mulas serta dorongan untuk membuang air besar. Dalam kondisi normal, proses pengolahan dan pencernaan makanan membutuhkan waktu sampai akhirnya menjadi tinja dan bisa dikeluarkan dari tubuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.